Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Saya mau nanya nih, gimana nih kabar kalian semua nih? Walaupun kita belum bisa nih ya bertatap muka secara langsung, semoga kalian semua itu tetap semangat gitu belajarnya di rumah. Gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin yang belum on kamera boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu, karena saya akan absen satu-satu untuk nama yang disebutkan. Bisa bersuara ya. Aminatud Dawa. Alhamdulillah baik, Bu. Arista Wulandari. Hadir, Ibu. Armi Damai. Hadir, Bu. Indah Dwi Navita. Hadir, Bu. Kartika Fatarani. Hadir, Bu. Muhammad Rahmat Agisna. Hadir, Bu. Najmatur Rahma Ali. Hadir, Bu. Rana Sabilah. Hadir, Ibu. Alhamdulillah, ternyata hadir semua ya. Oke, jadi hari ini kita itu bakal belajar bab pertama. Bab pertama ini tuh mengenai perbankan syariah. Nah, nanti di pembelajaran hari ini tuh diharapkan nih semua anak-anak itu dapat memahami konsep Islam sebagai agama yang universal dan pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi, bank syariah, fungsi bank syariah, serta produk bank syariah. Untuk anak-anak nih mohon banget ya buat benar-benar memperhatikan materi hari ini, karena di akhir kelas ini saya akan memberikan tugas mengenai pertemuan hari ini. Dan untuk siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini itu akan mendapatkan nilai tambah. Nah, sebelum itu mari kita menonton video animasi mengenai bank syariah. Ini Arman, yang tadinya sendirian, kelak akan berpasangan. Kebutuhan pun akan terus meningkat. Apalagi bila sang buah hati telah lahir. Arman sadar, masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang. Sebagai muslim yang taat, Arman memilih layanan perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah menghindari maisir, gharar, zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Dalam menjalankan fungsi intermediari, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga pada nasabah. Demikian juga dengan nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, wadiah atau titipan umum, atau mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau developer.
Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Arman dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Arman. Kemudian, Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem perbankan syariah memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Baik, itu tadi adalah salah satu video animasi gitu mengenai secara umum apa itu bank syariah. Nah, apakah ada bisa yang menyimpulkan video yang udah ditonton tadi? Bu, saya mau coba menyimpulkan, Bu. Baik, Najma, silakan menjawab, Najma. Iya, Bu. Kalau dari video yang tadi sudah ditayangkan ya, Bu, saya bisa menarik kesimpulan kalau bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkannya lagi berdasarkan prinsip-prinsip Islam gitu, Bu. Baik, terima kasih Najma telah berani untuk gitu menyimpulkan video tersebut. Benar sekali jawaban Najma bahwa bank syariah itu adalah badan usaha yang menyimpan himpunan dana gitu dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya itu bakal disalurkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, poin pentingnya di bank syariah ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, untuk lebih lanjut saya akan menjelaskannya kembali menggunakan PPT. Oke, jadi pada materi pertemuan pertama kali ini ada pembelajaran bab 1, yaitu ada perbankan syariah. Nah, di bab 1 ini terdapat 4 subbab. Yang pertama ada Islam sebagai agama yang universal dalam pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Yang kedua ada bank syariah. Yang ketiga ada fungsi bank syariah. Dan yang keempat ada produk bank syariah. Nah, jadi kita belajar dulu nih yang subbab pertama yaitu ada Islam sebagai agama yang universal dan pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Kenapa sih Islam itu dianggap sebagai agama yang universal? Jadi Islam itu adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Makanya Islam ini juga menerapkan adanya ekonomi Islam, yang mana itu pemberlakuannya itu juga nggak dibatasi, bisa digunakan di zaman yang masa depan, di zaman masa lalu, dan itu tuh tetap sama. Nah, Islam sebagai agama yang universal ini itu ditentukan berdasarkan ketentuan dasarnya, yaitu ada maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah ini itu sendiri terdapat 5. Yang pertama ada hifz al-din yang artinya perlindungan agama. Yang kedua hifz al-nafs yang artinya perlindungan jiwa. Nah, yang ketiga ada hifz al-aql yang artinya perlindungan akal. Terus yang keempat ada hifz al-nasl yang artinya perlindungan keturunan atau keluarga. Nah, yang terakhir ini ada hifz al-mal yang artinya perlindungan kepemilikan harta. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita itu lebih berdasarkan hifz al-mal, yaitu perlindungan kepemilikan harta yang berkaitan dengan bank syariah nantinya. Nah, terus gimana sih pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi? Nah, jadi itu yang pertama itu pandangan Islam terhadap ekonomi itu kata poinnya adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kepemilikan oleh manusia hanya relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, hal ini itu udah dijelaskan nih dalam Al-Quran yang terdapat di surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagai dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang menafkahkan sebagian dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. Nah, jadi itu di sini itu intinya itu
segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta itu milik Allah. Jadi kita sebagai manusia itu hanya amanah. Terus yang kedua ada beberapa sudut pandang Islam nih terhadap harta. Yang pertama itu harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pertama sebelumnya tadi. Terus yang kedua ada harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia itu menikmatinya itu, harta itu harus dengan baik, gak boleh berlebihan gitu. Terus yang ketiga itu harta sebagai ujian keimanan. Nah, ujian keimanan di sini itu berkaitan dengan cara kita mendapatkan harta dan memanfaatkan harta tersebut. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Nah, selanjutnya itu harta sebagai bekal ibadah. Nah, harta digunakan untuk melaksanakan perintahnya dan muamalah di antara semua manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Terus yang ketiga ada proses kepemilikan harta. Nah, harta ini dimiliki melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturannya. Nah, ini tuh difokuskan terhadap kita itu sebagai umat Islam itu harus mencari nafkah yang halal. Karena ini ada di dalam firman Allah di Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, di sini tuh dapat diketahui bahwa kita sebagai umat Islam itu harus mencari nafkah secara halal. Terus yang keempat ada dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah atau tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuannya, melupakan sholat dan zakat, serta memutuskan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Jadi ini tuh terdapat di firman Allah juga di Quran Surat At-Takasur ayat 1-2, yang artinya itu bermenggah-menggahlah telah melahirkan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, jadi di sini itu selagi kita mencari harta itu kita harus tetap ingat Allah, ingat kematian, terus kita juga harus ingat sholat dan zakat biar hartanya itu bisa diterima sama Allah. Terus yang kelima dan yang terakhir ini tuh ada dilarang menempuh usaha yang haram. Seperti melalui kegiatan riba, perjudian jual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, penggabasan, curang dalam takaran dan timbangan, cara-cara yang batil dan merugikan, terus juga suap menyuap. Jadi itu di sini itu Islam itu memperbolehkan itu menempuh usaha yang halal dan tidak boleh yang haram. Nah, selanjutnya kita ke inti materi pembelajaran kali ini, yaitu ada bank syariah. Nah, di sini tuh ada gambar-gambar bank syariah tersebut. Nah, yang terakhir kali ada Bank Syariah Indonesia yang kita tahu itu merger dari 3 bank syariah yang ada di Indonesia. Itu ada BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia yang kita tahu saat ini. Nah, terus jadi Bank Syariah itu apa sih? Bank Syariah ini adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau bisa dibilang itu dengan hukum-hukum Islam. Nah, terus apa aja sih prinsip syariah itu? Nah, prinsip syariah itu adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Yang terdiri nih ada beberapa contohnya, itu ada mudharabah atau bagi hasil, musyarakah penyertaan modal, murabaha yaitu prinsip jual beli, ijaroh sewa murni titipan, dan ijaroh wa iktikna yang itu artinya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Nah, selanjutnya itu apa sih tujuan bank syariah nih? Bank syariah itu mempunyai 6 tujuan. Yang pertama itu ada mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Yang kedua ada menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga meningkatkan kualitas hidup umatnya. Terus yang keempat menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima ada menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Terus yang terakhir ada menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Nah, tujuan bank syariah ini tuh sama aja kayak tujuan bank konvensional. Cuman lebih ditekankan untuk kita itu
ekonominya itu yang bermuamalah secara Islam, terus biar kita bisa meninggalkan bank syariah, biar kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menggunakan bank syariah. Nah, terus apa aja sih dari karakteristik bank syariah yang membedakan bank syariah dengan bank yang lainnya? Yang pertama itu ada berdasarkan prinsip syariah, yang kedua itu ada implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri yang pertama itu beroperasi atas bagi hasil, kedua kegiatan usaha dan memperoleh imbalan atas jasa, yang ketiga tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Nah, yang terakhir ini bank syariah juga mempunyai asas utamanya, yaitu kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Terus apa aja sih ciri-ciri operasional bank syariah? Nah, ini ada 6 ciri-ciri operasional bank syariah. Yang pertama itu ada beban biaya yang disepakati bersama. Nah, beban biaya ini disepakati bersama itu, kalau misalnya di bank syariah itu, waktu akad perjanjian itu di awal itu diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya itu tidak tahu. Jadi kita nggak tahu nih kita kayak gimana nanti di akhir itu tuh beban biayanya, karena kita udah dibatasi beban biayanya karena disepakati bersama itu di awal. Jadi nggak bakal berubah-ubah kalau misalnya di akhir itu berbeda. Karena kalau di bank syariah ini beban biaya yang di awal disepakati sama di akhir bakalan tetap sama. Nah, terus yang kedua ada menghindari penggunaan persentase dalam kewajiban pembayaran. Nah, biasanya kan kalau bank-bank gitu ada bunga ya, menghindari penggunaan persentase. Kalau misalnya bank syariah ini tuh nggak ada yang namanya bunga, adanya bagi hasil. Jadi kalau misalnya mau membayar kembali kewajibannya kembali, itu nggak bakal dikenakan bunga, tapi dikenakan bagi hasil yang ada di awal, sesuai dengan kesepakatan bersama ketika kita melakukan meminta uang atau membuat kewajiban kita. Nah, terus yang ketiga adalah dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah itu nggak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. Jadi kalau misalnya bank biasa itu biasanya kan menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti. Yang ditetapkannya itu di muka. Nah, kalau bank syariah itu nggak kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada penggerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dengan sebagai hitam yang disebut al-wadiyah. Kalau misalnya bank-bank lain kan namanya tabungan gitu-gitu. Kalau misalnya di bank syariah ini ada khusus yaitu namanya al-wadiyah. Nah, terus selanjutnya DPS atau Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi mengoperasionalkan bank dari sudut syariahnya. Kan biasanya bank-bank itu diawasi sama OJK ya. Nah, kalau untuk bank syariah sendiri ini ada lembaga sendiri yang mengawasi ya. Nah, lembaganya itu namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, fungsi kelembagaan bank syariah ini selain membatasi menjembati antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga bank syariah ini melaksanakan fungsi dari amanah. Amanah di mana masyarakat menaruh uang di bank, dan amanah dari mana bank itu harus mengembalikan kembali ketika uang sudah diputar kembali dan dikembalikan ke pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada fungsi bank syariah. Apa aja sih fungsi bank syariah? Nih, jadi fungsi bank syariah itu ada 4. Yang pertama ada manajer investasi. Nah, manajer investasi ini dalam aplikasi produk di bank syariah itu ada penghimpunan dana, yaitu ada prinsip wadiyah dan prinsip mudharabah. Nah, fungsi yang kedua ada investor. Nah, investor ini aplikasi produknya ada penyaluran dana, yaitu dari prinsip jual beli yaitu murabahah, bagi hasil mudharabah, dan musyarakah. Nah, terus ada juga fungsi sebagai jasa layanan. Nah, sebagai jasa layanan ini aplikasi produknya ada produk jasa itu ada wakalah, kafalah, dan hiwalah. Nah, terus sebagai fungsi sosial bank syariah itu aplikasi produk di bank syariah itu ada dana kebajikan, yaitu seperti penghimpunan dan penyaluran Qorul Hasan, terus juga ada penghimpunan dan penyaluran dari ZIS.
Nah, selanjutnya ada produk bank syariah. Nah, di sini nanti kita ada belajar 3 produk-produk dari bank syariah. Nah, di sini Ibu bakal ngejelasin secara umum saja karena nanti di pembelajaran bab-bab selanjutnya akan dibahas secara mendetail. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas secara umum aja. Jadi apa istilah-istilah itu artinya apa sih gitu. Yang pertama itu ada penghimpunan dana atau sumber dana. Nah, di penghimpunan dana ini terdapat ada 2. Yang pertama ada al-wadiyah sama al-mudarobah. Nah, kalau misalnya al-wadiyah ini tuh disebutnya dengan titipan murni artinya. Kalau al-mudarobah itu penyimpanan dana dengan tujuan untuk pembiayaan. Terus selanjutnya ada penyaluran dana atau kredit. Nah, penyaluran dana kredit itu ada 3. Yang pertama ada jual beli, yaitu ada bai al-murabahah yang artinya tambahan keuntungan disepakati bersama. Terus ada bai as-salam yang artinya penyerahan uang terlebih dahulu. Terus yang ketiga ada bai al-istisna yang artinya pembelian dengan uang muka. Nah, terus ada juga penyaluran dana secara sewa artinya ijaroh yang artinya itu sewa murni atau sewa dengan penyerahan barang di akhir masa sewa. Nah, biasanya itu kita sebutnya leasing kalau di bank biasa. Kalau misalnya di bank syariah ini namanya ijaroh. Nah, terus ada juga penyaluran dana yaitu bagi hasil. Terus namanya ada al-musyrakah yang artinya pembiayaan dan pengelolaan proyek bersama. Atau biasa kita ketahui artinya itu modal ventura. Nah, terus ada al-mudarobah yang artinya pendanaan proyek dengan dana dari pihak bank. Nah, terus nih yang ketiga itu yang terakhir ada jasa perbankan lainnya. Nah, jasa perbankan lainnya itu ada akad pelengkap. Akad pelengkap dalam bank syariah ini ada 5, yaitu ada al-hawalah yang artinya memindahkan hutang atau biasa kita dengan factoring. Terus yang kedua ada arahan yang artinya menahan harta bergerak sebagai jaminan. Ini biasa kita kenal dengan sebutan gadai. Nah, terus ada al-qard yang artinya meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Terus ada al-wakalah yaitu pemberian kuasa atau biasa kita kenal dengan LORC. Nah, terus selanjutnya ada al-kafalah yaitu pemberian jaminan atau biasa kita kenal dengan bank garansi dan juga LORC. Terus ada juga jasa bank. Nah, jasa bank ini ada 2, yaitu ada al-saf yaitu jual beli valuta asing, sama ada al-ijaro yang artinya menyewakan seperti safe deposit box sama kustodian. Baik, materi yang dibahas pada pertemuan kali ini telah selesai. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh, Aminatu Dawa. Ya, perkenalkan saya Dawa, izin bertanya, Bu. Jadi, apa saja ya, Bu, perbedaan bank biasa atau konvensional dengan bank syariah? Ya, terima kasih Aminatu Dawa atas pertanyaannya, bagus sekali. Nah, jadi kan di semester-semester sebelumnya, di kelas 10 kita udah mempelajari bank biasa ya. Nah, di sekarang ini kita kelas 12 ini kita belajar tentang bank syariah. Terus apa sih perbedaannya bank syariah sama bank konvensional atau yang biasa itu? Jadi kalau misalnya bank konvensional itu menggunakan prinsip yang bebas nilai. Nah, kalau bank syariah itu prinsipnya itu nggak bakal bebas nilai karena prinsip dari bank syariah itu berinvestasi pada prinsip syariah yang dimana usahanya itu halal. Jadi kalau misalnya usahanya haram gitu, bank nggak bakal menerima peminjaman gitu-gitunya. Terus yang kedua ada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bank syariah berdasarkan bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Jadi kalau bank konvensional sistem bunga, bank syariah berdasarkan asas bagi hasil. Nah terus kalau misalnya besar bunganya di bank syariah itu kan tetap ya. Nah, kalau di bank syariah ini itu bagi hasilnya itu tergantung sesuai dengan berubah-ubahnya kinerja usaha. Kalau misalnya kinerja usahanya dia tinggi, maka bagi hasilnya disesuaikan. Terus kalau misalnya kinerja usahanya rendah, kita sesuai juga dengan kinerja usahanya. Jadi tetap sesuai dengan kinerja usahanya. Kalau misalnya bank konvensional itu tetap mau kinerja usahanya tinggi, mau dia rendah, kita tetap sesuai dengan bunganya segitu. Nah, terus ada lagi bank
konvensional itu lebih mementingkan laba. Nah, kalau misalnya bank syariah ini tuh nggak berorientasi gitu sama laba. Karena bank syariah ini lebih ke falat, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dengan kemanusiaan. Beda banget dari sama bank konvensional atau biasa tersebut. Nah, terus pola hubungan bank syariah itu kan ada yang namanya debitur sama kreditur. Nah, kalau di bank syariah ini tuh hubungan kepemitraannya itu seperti kayak musyarakah sama mudharabah yang sebelumnya itu, terus penjual atau sama pembeli yang biasanya disebut itu dalam murabahah, salam dan istisna. Terus ada juga sewa menyewa, ijaroh, terus debitur kreditur yang dimana itu lebih ke dalam dengan quality dari holdernya itu, atau biasa kalau di bank syariah itu court gitu dikenalnya. Nah, terus juga di dalam bank konvensional itu kan yang ngawasin OJK ya. Nah, kalau misalnya di bank syariah tersendiri itu ada namanya yang mengawasi itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Baik, apakah Aminatul Dawa sudah paham? Baik, Bu, paham. Sudah cukup. Banyak berarti, Bu, ya, perbedaannya. Ya, betul sekali. Baik, sebelumnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah saya sampaikan sebelumnya? Tidak ada ya, baik sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah harta itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syariat Islam, yang dimana itu misalnya ada hibah, pemberian, ekonomi bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Nah, dalam pergerakan ekonomi tersebut itu manusia harus bertransaksi atau bermuamalah, salah satunya menggunakan bank syariah ini. Nah, bank syariah ini adalah badan usaha yang menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, tadi juga ada 4 fungsi bank, yaitu ada investor, jasa keuangan, investasi, sama ada fungsi sosial. Nah, selain dari 4 fungsi tersebut juga ada 3 produk bank syariah, yaitu ada penghimpunan dana, penyaluran dana, sama jasa perbankan lainnya. Nah, baik pertemuan kali ini kita cukupkan. Untuk tugas rumahnya adalah membuat ringkasan tentang materi yang telah saya berikan tadi, dan mungkin teman-teman yang lain bisa lebih mencari lagi melalui internet. Nah, terus bisa ditulis kembali di kertas, tulis tangan dengan minimal 1 halaman, terus bisa di-scan atau difoto. Nah, pengumpulan tugas ini itu terakhir minggu depan menggunakan Google Classroom. Apakah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, minggu depan itu kita bakal ganti materi ya di bab kedua, yaitu bab kedua ada mempelajari tentang mengenai akuntansi perbankan syariah. Kalau tadi kita belajar tentang bank syariah, minggu depan kita lebih mendalami tentang akuntansinya perbankan syariah. Oke, kalian boleh mempelajari materinya terlebih dahulu, bisa cari-cari di internet secara umumnya, agar minggu depan itu kita bisa lebih cepat gitu, buat paham, buat mudah gitu. Nah, terus tetap semangat juga buat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Baik, sampai bertemu minggu depan semuanya, jangan lupa tugas rumahnya dikerjakan. Kalian sudah boleh meninggalkan Zoom meeting-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.